saya kan gitu kan. Jadi belum tentu laporan itu kemudian menjadi penyidikan, menjadi sesuatu yang punya nilai bukti, belum tentu. Namanya laporan. Dasar dia melaporkan itu konteksnya apa sih? Karena ini aib apa sih bang? Jadi dasar melaporkan karena pertama yang dibilang itu aib, yang kedua rasa tidak senang, tidak nyaman, memalukan dan membahayakan generasi muda, kan itu dasar melaporkan. Dan di undang-undang pornografi juga ada itu diatur. Gitu. Ya, oke. Bang, tapi artinya si perempuan bisa lepas dari jerat hukum ya? Bisa saja lepas dari jerat hukum, tergantung bagaimana fakta-faktanya. Artinya nggak ada efek jerah dong bang untuk public figure sendiri bang ketika dia tuh sudah kena sanksi moral nih sebagai public figure kan kena sanksi moral dari masyarakat. Dia tercemar dong, dia otomatis namanya tercemar, mukanya tercemar. Ya kan, gerakannya juga ikut mencemarkan kan gitu. Bang, saya pesan buat publik dong. Pertama-tama minta maaf secara publik, tampil mengakui kesalahan yang memang tidak disengaja. Dan patut diingat, tindakan seperti itu yang aksi-aksi seperti itu gas mandi yang melakukan, banyak dari kita juga melakukan juga kan gitu. Cuman bedanya nggak di videoin kan gitu kan. terima kasih. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, akhirnya Deolipa Yumara ikut berkomentar atas video syur yang diduga melibatkan Rebecca atau Becca, pacar dari Fadly Faisal. Deolipa Yumara ini tentu Anda sudah tahu bahwa dia adalah mantan dari pengacara Baradae. Deolipa Yumara sangat bagus diajak komentar dalam kasus ini karena dia merupakan pengacara dan juga seorang psikolog. Deolipa Yumara juga seorang musisi dan merupakan anak tentara. Meskipun dia sempat dipecat saat menjadi pengacara dari Baradae, Deolipa Yumara ini memiliki kemampuan yang tidak kaleng-kaleng. Dia merupakan lulusan dari Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia juga satu angkatan dengan artis Uya Kuya. Deolipa Yumara memulai karirnya sebagai pengacara sejak tahun 98, meski belum mempunyai kartu anggota dan surat pengesahan sebagai pengacara. Deolipa resmi menjadi pengacara tahun 2000 di Jakarta. Dikutip dari bisnis, Deolipa juga pernah menjadi bagian dari DPN Pusat Peradi yang mengurus hak asasi manusia. Pada tahun 2019 ia terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Indonesia pada Musyawarah Nasional yang kedua. Nama Deolipa Yumara pernah muncul ke publik saat mendampingi artis Angel Elga pada Juni 2022 akibat tersandung kasus korban penipuan kripto. Berpenampilan nyentrik ala seniman, Deolipa ternyata seorang anak band. Dia memiliki band yang terdiri atas Deolipa, Irul, Eta, Denovan, dan Ilham. Setelah pendampingan sebagai pengacara Angel Elga berakhir, Deolipa dan mantan istri Rhoma Irama serta Vicky Prasetyo itu sempat menggarap lagu bersama. Angel Elga merupakan pembuatan lagu ini berawal saat berbicara Deolipa yang sering dibalas dengan sebuah nyanyian. Selain sebagai pengacara dan suka ngeband, Deolipa juga seorang YouTuber. Akun YouTube-nya bernama Deolipa dan akun Instagram-nya Deolipa Project. Deolipa juga cukup terkenal karena dia sudah memiliki subscriber 14.000 dan follower 10.000. Berikut ini komentar Deolipa Yumara soal posisi dari Rebecca. pertanyaan kan ya, udah. Oke bang, sebagai praktisi hukum seperti apa sih bang melihat yang lagi rame nih video sur diduga mirip salah satu artis ini bang? Abang melihatnya gimana nih bang? Melihat apa memikirkan? Melihat dan analisa dari sisi hukum. Bagaimana kita menganalisa kan? Nah, jadi, ini kasus ini mirip-mirip sama yang lalu-lalu kan? Gak ada bedanya sebenarnya. Ya baik kasusnya Gisel, Maya, yang sekarang juga begitu. Posisinya seperti itu juga. Jadi kemungkinan yang wanita adalah korban juga, kemungkinan besar ya. Yang wanita adalah korban, dia nggak tahu nih, gitu. Jadi dia nggak tahu kalau di shoot, divideokan atau dikamarkan, dia nggak tahu, kemungkinan besar. Ataupun kalau dia tahu, mungkin hanya untuk konsumsi berdua.
begitu, harapannya begitu kan. Nah, ketika dibuat konsumsi berdua, dibikin, itu masih belum melanggar hukum. Tapi kemudian ketika ternyata tersebar, dipublikasikan, itulah kuncinya, itulah yang melanggar hukum. Tapi bukan dia juga tentunya. Kalau dia menyebarkan, masuk, baik laki atau perempuan kalau mereka menyebarkan. Tapi kalau bukan mereka, ya dicari dulu siapa yang menyebarkannya. Salah satunya yang menjadi tersangka menyebarkan kan, karena menyebarluaskan ini kan kisah kejadian yang begitu kan ke dia. Bang, dalam kasus video ini siapa aja yang bisa terjerat hukum, Bang? Bisa dua-duanya, bisa salah satu yang menyebarkan gitu. Kalau dua-duanya secara sadar ingin dipublikasikan, dua-duanya kena. Tapi kalau salah satu yang menyebarkan publikasikan sementara satunya nggak tahu dan memang nggak mau disebarkan, ya ini nggak kena gitu. Tapi kalau membuat konten seperti itu, rasanya banyak diantara kita bikin seperti itu, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan privat sendiri kan, tidak untuk dibagikan kepada pihak lain. Menjadi pidana ketika dibagikan kepada pihak lain, karena ada timbul rasa tidak suka, tidak nyaman, tidak senang. Ada potensi pelanggaran hukum di situ. Bang, tapi kalau melihat videonya, si wanita lihatnya ini, Bang, kayaknya dia mengetahui bahwa itu emang sedang direkam. Itu nanti adanya di penyelidikan. Kita kan bisa menduga-duga, bisa mengira kan, tapi nanti dilidik. Benar nggak Anda tahu di video kan? Benar. Untuk konteks apa Anda mau divideokan? Apakah untuk privat atau untuk dibagikan pada orang lain? Itu nanti kuncinya. Ketika bilang, oh sebenarnya saya hanya untuk diri saya sendiri, nggak mau dipublikasikan. Saya nggak tahu siapa yang mempublikasikan. Nah itu dia bisa lolos dari jerat. Jadi tergantung penyelidikan dan pertanyaan penyidik. Perihal yang menyebarluaskan gimana? Nah itu pasti terkena jerat pidana. Undang-undang pornografi pasti itu, karena menyebarluaskan kan, baik undang-undang pornografi secara khusus maupun undang-undang ITE secara khusus juga gitu. Bang, itu kan public figure, Bang, artinya banyak idola, mereka juga banyak fansnya. Nah, fans itu kan kalau melihat idolanya itu walaupun dia berbuat salah atau apa, tetap tuh ada yang malah pengen ngikutin gaya hidup selebritinya. Itu gimana, Bang? Artinya dampaknya negatif buat masyarakat, negatif. Moral, buat moral dampaknya generasi. Negatif. Secara etika tidak baik, secara hukum belum tentu tersangka gitu. Tapi dampaknya negatif. Ini harus paling enggak diselesaikan secara etika moral, yaitu si public figure ini harus meminta maaf. Pertama-tama meminta maaf dulu kepada ininya, penggemarnya, kepada publik, kepada masyarakat. Minta maaf, ini sudah kejadian seperti ini, kejadian yang nggak disengaja. Dia harus minta maaf secara moral dan etika. Ini kejadian. Baru keduanya, apakah dia melakukan secara sengaja apa tidak, apakah dia terjerat unsur pidana undang-undang pornografi, itu tergantung dari hasil penyelidikan. Tapi secara etika dia harus minta maaf, moral dan etika dalam bermasyarakat. Begitu. Ngomong kita ngelaporin kan gitu. Jadi biasa nih lapor-laporin, makanya ya sudah, kalau mereka melapor nggak senang atau apa, ya hak, namanya hak hukum ya, hak sebagai subjek hukum bisa melaporkan adanya dugaan tindak pidana. Tapi ini masih dugaan tindak pidana, jadi punya hak siapapun boleh melaporkan. Tapi melaporkan itu harus ada bukti yang pasti nggak? Ya kan itu ada bukti, ada gambar, ada video, kontennya apa, pornografi, itu kan bukti. Jadi itu salah satu bukti. Dasar itu mereka melaporkan, siapapun bisa melaporkan. Tapi melaporkan itu dalam konteks harus ada bisa saksi atau hanya video doang atau penahanan? Video aja bisa dilaporkan. Video dilaporkan. Ini ada diduga seseorang nih yang diduga si ini melakukan pornografi, dilaporkan. Mana videonya? Oh ini. Karena diduga, diberikan laporan, namanya laporan lidik. Siapa nih pelakunya kan gitu kan? Jangan-jangan videonya video orang ini, tapi sebenarnya ini orang dari Jepang, ya kan? Kan nggak ada gunanya juga kita laporin, ternyata ini bukan figur ini, ternyata ini orang Wangsai kan gitu kan? Jadi belum tentu laporan itu kemudian menjadi penyidikan, menjadi sesuatu yang punya nilai bukti, belum tentu. Namanya laporan. Dasar dia melaporkan itu konteksnya apa sih? Karena ini aib apa sih, Bang? Jadi dasar melaporkan karena pertama yang dibilang itu aib, yang kedua rasa tidak senang, tidak nyaman, memalukan, dan membahayakan generasi muda, kan itu dasar melaporkan. Dan di undang-undang pornografi juga ada itu diatur. Gitu. Ya. Oke. Bang, tapi artinya si perempuan bisa lepas dari jerat hukum yang bisa saja lepas dari jerat hukum, tergantung bagaimana fakta-faktanya.
Artinya nggak ada efek jerah dong bang untuk public figure sendiri bang ketika Dia tuh sudah kena sanksi moral nih sebagai Masyarakat. public figure kan kena sanksi moral dari masyarakat. Dia tercemar dong, dia otomatis namanya tercemar, mukanya tercemar, ya kan, gerakannya juga ikut mencemarkan kan gitu. Bang, saya mau pesan buat Publik dong, pertama-tama Tampil, ya? minta maaf secara publik, tampil mengakui kesalahan yang memang tidak disengaja, dan patut diingat tindakan seperti itu yang aksi-aksi seperti itu Gasmandi yang melakukan, banyak dari kita juga melakukan juga kan gitu. Cuman bedanya nggak di videoin kan gitu kan. Oke, terima kasih.